Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnita Fazia, NIM 2221078. Di sini saya akan membuat video tentang laporan observasi pada mata kuliah Al-Lughah An-Nafsi yang diampu oleh Bapak Jauhar Ali MPDI untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Al-Lughah An-Nafsi. Langsung saja. Yang pertama ada pendahuluan identifikasi. Di sini saya sebagai penulis melakukan observasi pada 3 anak, yaitu yang pertama ada Syafiq Zain Muhammad, jenis kelamin laki-laki, usia 15 bulan, alamat Kebonsari Karangdada, Pekalongan. Observasi pertama dilakukan pada Selasa, tanggal 6 Juni 2023. Saat mendengar suara kendaraan di jalan dari rumah, anak ini seketika mengucapkan "apa dah?" sambil mengangkat jari telunjuknya dan mengulang sampai 4 kali. Observasi kedua dilakukan oleh penulis pada tanggal 7 Juni 2023. Ketika anak ini sedang melihat bingkai foto kakek dan neneknya, anak ini langsung spontan memanggil, "Mbah, mbah, mbah." Anak ini memang sangat dekat dengan kakek dan neneknya. Lanjut observasi yang ketiga pada tanggal 8 Juni 2023, anak ini sedang bersama ibunya duduk di ruang tamu. Lalu ketika anak ini melihat telepon genggam, seketika dia akan merebut telepon genggam tersebut dan mengatakan, "Halo mbah, halo mbah," sambil HP-nya itu didekatkan dengan telinganya seperti ini. Setelah wawancara dengan ibunya, memang setiap hari di jam tertentu, anak ini rutin berkabar melalui telepon genggam milik ibunya dengan kakek dan neneknya. Observasi yang kedua, yaitu kepada anak yang bernama Muhammad Habibur Rahman, yang biasa dipanggil Bibi, jenis kelamin laki-laki, usia 3 tahun 4 bulan, alamat Kebonsari Karangdada, Pekalongan. Observasi pertama dilakukan pada 8 Juni 2023. Setiap anak ini melihat foto bayi, dia akan berkata, "Ini adik bayi ya, Bu?" Sekalipun dia melihat foto dirinya sendiri saat masih kecil, dia akan bertanya seperti itu. "Ini adik bayi ya, Bu?" Lanjut, yaitu observasi kedua dilakukan pada tanggal 9 Juni 2023. Anak ini selalu mengikuti apa yang ibunya ucapkan ketika sedang berbincang dengan orang lain. Dia bisa menirukan tiap-tiap kata dengan fasih. Tidak hanya itu, dia juga bisa menerapkan kata yang baru ia dengar ke dalam kalimat yang ia ujarkan, seperti, "Ibu kerja, mau cari duit ya? Buat jajan beli es krim?" Kata-kata itu selalu dia keluarkan ketika ibu, kakek, nenek, atau tantenya akan berangkat kerja. Lanjut, yaitu untuk observasi yang ketiga, Hafsa Kamilatun Nisa, jenis kelamin perempuan, usia 1 tahun 4 bulan, alamat Karangdada, Pekalongan. Observasi pertama dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023. Anak ini menjerit kegirangan ketika melihat flashlight pada smartphone yang dinyalakan oleh kakaknya. Anak tersebut mendekati sumber cahaya dengan merangkak di atas kasur, kemudian berdiri dan meraih telepon genggam dari kakaknya. Lanjut, yaitu pembahasan analisis penulis berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap pemerolehan semantik dan fonologi pada 3 anak di atas. Dapat penulis analisis bagaimana di bawah ini. Yang pertama, analisis terhadap anak pertama. Pemerolehan fonologi pada usia 15 bulan berarti pemerolehan fonologi pada anak ini tahap fonologi primitif, yaitu tahap satu kata atau holofrasis dalam pemerolehan sintaksis. Tahap ini pun belum produktif karena kanak-kanak belum memperoleh rumus-rumus fonologi yang sebenarnya. Sementara yang di lapangan sudah sesuai dengan teorinya. Sebagai contoh, ketika anak ini mendengar suara kendaraan di jalan, dia akan bertanya, "Apa dah?" yang artinya apa itu. Selain itu, anak ini juga telah berada pada tahap pemerolehan semantik, yaitu tahap pemerolehan makna, yaitu tahap penyempitan kata, yaitu antara umur 1 tahun sampai 1,5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak menganggap satu benda yang dicakup oleh satu benda tertentu yang dicakup oleh makna menjadi nama dari benda itu. Sebagai contoh, anak ini telah mengenali kakek dan kakek neneknya walaupun melihat melalui bingkai foto, serta dia ketika melihat telepon genggam milik ibunya, dia akan menganggap sedang menelpon kakek dan neneknya. Setelah dilakukan observasi, ternyata anak ini dekat dengan kakek dan neneknya karena selalu menelepon. Walaupun tidak hidup dan tinggal dalam satu rumah yang sama, namun ibunya dengan rutin membawa anak ini untuk menginap dalam beberapa hari di rumah kakek dan neneknya. Sehingga anak ini sangat mengenali wajah kakek dan neneknya walaupun melalui bingkai foto. Selain itu, anak ini juga sering diajak bercanda dan diajak berbicara oleh keluarganya dan terutama ibunya. Dia selalu dibacakan oleh ibunya cerita sebelum tidur, sehingga anak ini selalu merespon apa saja yang ia dengar, dan anak ini memang lebih aktif daripada anak yang seusianya. Analisis terhadap anak yang berusia 3 tahun 4 bulan. Pemerolehan fonologi pada usia 3 tahun 4 bulan ini sudah menginjak tahap pengeluaran, yakni tahap proses yang aktif yang dimulai sejak 1,5 tahun. Terdapat 2 peristiwa penting, yaitu yang pertama, terjadinya pertumbuhan kosakata dengan cepat, munculnya ucapan-ucapan 2 kata. Dan pada tahap ini, kanak-kanak mulai mengembangkan kemampuannya untuk menentukan bunyi-bunyi ucapan yang dapat dipakai untuk menyatakan perbedaan makna. Tahap ini berlangsung sampai kanak-kanak berusia 3,5 tahun sampai 4 tahun. Pada anak ini sangat sesuai teori, bahkan melebihi dari teori yang disajikan. Karena sebagai contohnya, dia mengatakan, "Ibu kerja, mau cari duit ya? Buat jajan beli es krim." Karena setelah diobservasi, anak ini sering diajak bicara oleh ibunya untuk memberikan pemahaman mengapa ibunya harus bekerja.
Sebelum anak ini diberikan pemahaman oleh sang ibunya, anak ini akan selalu merengek menangis dan tantrum ya, meminta ibunya untuk selalu bersama dengannya. Yaitu lanjutnya analisis terhadap anak yang ketiga. Pemerolehan fonologi pada usia 16 bulan, berarti pemerolehan fonologi pada anak tahap ini fonologi primitif, yaitu tahap satu kata atau holofrasis dalam pemerolehan sintaksis. Tahap ini pun belum produktif karena kanak-kanak belum memperoleh rumus-rumus fonologi yang sebenarnya. Sementara di lapangan ini anak hanya menjerit untuk mengungkapkan rasa ceria dan kegirangannya akan melihat sebuah cahaya atau flashlight dari sumber dari telepon genggam atau smartphone. Artinya anak ini telah sesuai dengan teori yang dipaparkan karena fonologi masih dalam tahap primitif, yaitu tahap satu kata. Analisis dari penulis menyimpulkan bahwa pemerolehan fonologi anak pertama lebih cepat daripada anak yang ketiga, yang seharusnya keduanya sudah mampu untuk memperoleh fonologi, yaitu tahap satu kata. Anak pertama sudah bisa mengucapkan satu kata dan anak ketiga belum bisa mengungkapkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.